warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di IRC Education. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana, Nay? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana Ibu puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Kita udah masuk puasa ke 22 hari ya Bu ya? Iya. Sebentar lagi kita Ramadannya udah mau selesai. Bagaimana Ibu menjalani puasanya? Lancar-lancar terus ya Bu? Alhamdulillah lancar. Kita diberi kesehatan bisa melaksanakan ya puasa dengan baik. Jadi di sini saya Meli Yudhistia Pratiwi sebagai moderator dan sudah ada Ibu Hajah Siti Afifatun sebagai narasumber kita. Nah, di sini Ibu, kita temanya akan membahas tentang kewajiban berprasangka baik terhadap Allah bagi seorang murid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Qala Nabi Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi. Amma ba'd. Baiklah, untuk pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini kita telah melaksanakan bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sudah memasuki hari ke-21 yang wilayah malam ke-22. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Gimana? Sudah bisa dilaksanakan dengan baik, amin ya. Salawat dan salam kami sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita semuanya bisa menapak di muka bumi sebagai manusia yang bermartabat, berakhlakul karimah. Sebagaimana tema kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Meli ingat apa? Surat Al-Hujurat ya, yang membahas tentang apa? Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap siapapun, ya kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni itsmun. Ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kamu katsiran, kebanyakan berprasangka. Yang minadh-dhanni adalah berprasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu itsmun, sebuah dosa. Wala tajassasu, dan kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan kita tidak boleh saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum, karena bisa jadi orang yang menjelekkan orang lain atau menggunjing orang lain itu ya belum tentu ya yang digunjingkan itu lebih jelek atau lebih ya daripada yang digunjingi gitu ya. Karena apa? Ahadukum ayyakula di situ. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Sebagaimana orang yang gunjing itu seperti orang makan bangkai ya, ataupun daging orang itu ya, daging yang sudah nggak enak gitu ya, atau bangkainya orang itu yang sudah mati ya, daging orang mati kan berarti bangkai. Makanya kamu akan membencinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi dari ayat ini Mel ya, kita sebagai umat Islam, terutama sebagai murid ya, kita sebagai anak
Meli sebagai murid maka harus ngapa? Mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Kita tidak boleh berprasangka jelek. Berarti apa kebalikannya prasangka jelek? Berarti harus selalu berprasangka baik. Apa sih prasangka baik itu? Yaitu selalu berpikir positif, kemudian berprasangka yang baik-baik, yang selalu baik terhadap segala sesuatu yang Allah berikan. Baik itu berupa nikmat maupun berupa musibah. Apapun semuanya itu berasal dari Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah diterangkan juga. Ingat Mel tadi hadis yang pernah saya bacakan di ayat di awal tadi. Ana inna doni abdi. Ya. Saya kata Allah ya dalam hadis di situ keterangan Imam Tabrani ya. Saya nggak membacakan secara panjang lebar, tapi intinya di situ apa? Bahwasannya kata Allah atau firman Allah di situ saya sesuai dengan prasangka yang ada dalam diri manusia itu. Ketika berprasangka baik, maka kebaikan akan memberikan kata Allah. Ketika manusia itu berprasangka jelek, maka Allah akan memberikan keburukan kepada manusia itu. Maka di sini Meli ya kita sebagai seorang murid ataupun guru ya atau umat manusia ataupun umat Islam harus selalu berpikir positif, kemudian berprasangka baik, terutama kepada Allah dalam hal apapun, dan itu merupakan memang apa ya yang paling berat, merupakan iman yang terakhir atau rukun iman yang terakhir. Percaya kepada qada dan qadar. Percaya pada qada dan qadar. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus percaya bahwa kayak ketetapan yang sudah Allah tetapkan harus kita percaya, dan tidak boleh kita tidak mengimani qada dan qadar tersebut karena sudah ketetapan dari Allah. Ya. Jadi betul Mel, semua ketetapan Allah atau semua yang diberikan Allah, takdir Allah itu baik buruk itu semua berasal dari Allah. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya Melia, kadang-kadang kita mau pergi ya, itu contoh apa namanya, contoh daripada takdir Allah ataupun prasangka kita ya, prasangka baik kepada Allah. Saat kita mau pergi ya, tapi mengapa ada masalah aja, kemudian kita sampai marah-marah, apa sih ini kok nggak cepet-cepet, ada ban kita kempes lah, kemudian rusak, kuncinya nggak ketemu lah, akhirnya kita telat dan kita apa namanya nggak jadi pergi. Nah ternyata di balik itu apa? Ada kejadian di jalan yang memang benar kita terhindar dari musibah itu. Jadi sebetulnya di balik musibah, di balik takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik buruk itu sebetulnya semuanya ada hikmahnya. Maka yang ada dalam pikiran kita ini harus selalu berprasangka baik. Atau dalam bahasa kita namanya berpikir positif atau positif thinking ya. Nah, positive thinking ini sangat-sangat bagus karena apa? Akan menjadikan hati kita tenang ya. Akan menjadikan pikiran kita jadi bersih, hati bersih, sehingga apapun yang kita terima ini menjadi enak, tidak ada beban. Itu kan untuk sementara prasangka baik seperti itu. Gimana? Nah, karena gini ya Bu, kebanyakan dari teman-teman, mungkin dari orang-orang juga kadang untuk berprasangka baik terhadap manusia itu mungkin juga susah, apalagi juga kadang manusia juga terkadang banyak berprasangka yang kurang baik gitu kepada Allah. Kadang ketika misalkan saya sudah yakin, saya selalu berdoa, tapi kenapa Allah belum ngasih saya ini, Allah belum mengabulin doa-doa saya. Itu bagaimana sih Bu agar orang tersebut itu tidak punya pikiran-pikiran seperti itu? Iya, bagus pertanyaannya. Dan itu memang kenyataannya ya Meli ya. Banyak sekali kan Bu di kalangan kita. Dari kawan-kawan yang seumur Meli gitu ya, ngapa ya? Ya Allah gitu kan. Saya sudah sholat, sudah ini, kok ngapa tidak diberikan? Iya benar. Nah, dalam Al-Quran sebetulnya ada di dalam surat, ya saya lupa suratnya, tapi yang jelas di situ diterangkan tidak semuanya yang kamu kira baik menurut kamu ya baik menurut Allah. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada kita ini sebetulnya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita.
Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan atas keinginan Keinginan kita, kita. tetapi sebetulnya kebutuhan. Nah, dan harus yakin kebutuhan itu berarti yang lebih penting kan, Iya. dan baik untuk diri kita, baik untuk lingkungan kita, dan baik terutama untuk agama kita. Untuk apa? Allah ya tentunya. Makanya caranya bagaimana? Caranya kan yang ditanya tadi caranya ya. Selalu apa? Kembali pada takdir tadi. Takdir yang terakhir memang itu, makanya saya bilang tadi paling sulit adalah menerima atau mengimani dan melaksanakan, mengimplementasikan rukun iman yang Yang terakhir, keenam, ya ya. keenam itu betul. Takdir itu adalah semua apapun yang diberikan kepada manusia baik buruk itu berasal dari Allah. Jadi ketika kita minta ini, nah tapi tidak diberikan oleh Allah, tapi diberikan kok yang lain. Tapi yakinlah Mel ya. Makanya ada prasangka baik itu kepada Allah Ya. harus bersangka baik kepada Allah. Karena apa? Ketika kita berdoa itu mesti diberikan oleh Allah, mesti diberi. Hanya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kita, Ya. bukan keinginan Bukan kita. keinginan ya. kita. Karena kalau ketika keinginan kita, ya belum tentu tadi balik lagi baik untuk diri kita, untuk apa lingkungan kita, dan terutama untuk agama kita. Nah itu sebetulnya dibalik itu caranya, nah, dibalik semua yang kita lakukan itu semuanya ada hikmahnya dan ada kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui oleh kita. Gitu ya. Kemudian tadi Meli betul berprasangka itu yang kepada kan ada prasangka kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama. Nah itu yang mungkin yang kepada Allah yang harus kita yakini ya, bahwasanya kita harus yakin bahwasanya semua yang tadi takdir, kemudian juga nikmat, kemudian roja itu harus selalu ditanamkan pada diri kita. Karena orang yang berprasangka baik maka akan timbul dalam dirinya rasa syukur. Kemudian apalagi? Rasa syukur. Apalagi selain rasa syukur? Timbul di dalam dirinya kayak semakin percaya diri terhadap Allah juga, terhadap Allah, diri sendiri. Karena apa? Diri sendiri. Karena apa? Sebetulnya yang diberikan Allah kepada kita itu yang memang yang diperlukan oleh kita, sehingga kita semakin percaya diri gitu. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Cukup kayaknya ini. Ya, udah. Saya tambah manfaatnya Mel ya. Manfaat orang berprasangka baik itu Mel. Dalam kehidupannya orang itu menjadi tenang. Karena apa? Orang yang berpikir positif itu kan jiwanya tenang, tidak ada apalagi tadi yang kalau berprasangka baik kepada sesama. Ketika kita melihat apapun, manusia itu punya rezeki kok lebih banget ya. Biasanya kan kepengen ya Mel ya. Itu gimana ya caranya gitu ya. Nah itu kita harus berprasangka baik. Karena apa? Nah, saya diberi oleh Allah sesuai dengan kebutuhan saya. Baliknya tadi kan. Akhirnya jiwanya kan tenang. Nggak ada rasa iri dengki. Hatinya bersih, saya bilang gitu. Jiwanya bersih. Sehingga tidak ada iri dengki kepada orang lain. Ketika orang itu nggak ada iri dengki, nggak ada pikirannya. Kalau tetangganya punya barang bagus, biasanya iri dengki kan. Tapi orang yang berprasangka baik enggak. Dia selalu bersyukur, saya alhamdulillah diberi ini, ya Allah lagi menguji saya seperti ini gitu ya. Orang itu diberi alhamdulillah, kita bersyukur, kita diberi kesehatan. Sehingga orang yang berprasangka baik itu juga yang kedua akan sehat. Mentalnya, jiwanya ini jadi orang yang selalu bersyukur tadi, jiwanya juga kesehatannya juga akan menjadi baik. Karena imunitas ya, berdasarkan penelitian bahwasanya orang yang punya prasangka baik atau selalu berpikir positif, imunitas tubuhnya itu menjadi kuat. Jadi orang jarang sakit itu karena selalu berprasangka baik. Baik itu kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada sesama. Terutama pada sesama ini. Mungkin sesama temenmu ya Mel, kadang-kadang kan kita ini ya sama temen itu ya orang itu rasa kamu kan gitu. Jadi jangan sampai kita ngelihat orang itu
punya rezeki yang banyak, yaitu memang ya sudah kerja keras, kemudian sudah diberikan oleh Allah sesuai dengan takarannya tadi ya. Kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Nah, nanti akan diberi. Jadi itu timbulnya yang ada itu positif terus. Positif thinking gitu ya. Positif thinking itu salah satunya menjadi imunitas terbaik bagi tubuh kita. Tahu kan pada saat COVID-19 kemarin, banyak orang ini sakit dan sebagainya. Ketika kita itu selalu berpikir positif, Allah memberikan penyakit ini, ya mesti ada obatnya. Allah memberikan penyakit mesti ada hikmahnya, gitu kan ya. Jadi ketika kita itu memandang apapun di muka bumi ini ada hikmahnya, kemudian berasal dari Allah, kemudian terbaik bagi kita, maka yang ada dalam diri kita itu selalu bersyukur dan menjadi imunitas bagi tubuh kita. Kekebalan tubuh kita terjauhkan dari segala macam penyakit. Ya saya contohkan tadi, ketika kita melihat sesuatu, teman kita berbuat seperti ini, kemudian diberi ini, kita melihatnya yang positif-positif, maka kita tidak ada rasa iri dengki, tidak sakit kepala, sehingga kan kita selalu sehat. Iya benar. Kemudian yang ketiga itu tenang, ya, ketenangan jiwa ada, lingkungan kita menjadi tentram karena masing-masing dari diri kita tidak ada rasa menggunjing tadi kan ya. Dan tidak boleh tajassasu itu mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh. Ketika kita berprasangka baik, nggak ada kita prasangka negatif. Misalnya kalau sebagai seorang murid ada temennya itu nilainya bagus, nah apa yang kamu lakukan kalau ada temanmu nilainya bagus, kemudian berhasil sukses, apa yang kamu lakukan? Kita ya kalau bisa seperti dia juga gitu ya Bu. Wah nilai teman kita yang itu bagus, tapi terkadang ada di pikiran kan banyak juga ya Bu ya teman-teman kayak nilainya gede, anaknya itu nilainya sedangkan aku enggak gitu. Ada mungkin ada rasa irinya juga. Tapi kalau orang yang tidak selalu percaya diri pada dirinya, misalkan melihat temannya yang seperti itu nilainya gede, oh aku juga harus bisa seperti dia gitu, bukannya malah iri terhadap dia gitu. Berarti irinya dalam hal positif, dengan cara belajar sungguh-sungguh dan mencari tahu tentang apa kesuksesan dia, dan kita mengikuti tidak secara menjegal dengan cara yang jelek, tapi dengan cara-cara yang baik. Kemudian kalau ada masalah juga selalu tetap tabayun, ya kan ya. Karena yaitu tadi, ketika kita berprasangka jelek itu yang ada ya timbulnya prasangka aja, ya enggak. Tapi ketika kita berprasangka baik, ya udah semuanya bagus kok, enggak ada apa-apa gitu. Akhirnya kan ketentraman dalam lingkungan kita itu jadi bagus. Sesama teman di sekolah pun ataupun di kampus jadi bagus, kan gitu. Iya. Nah itu kira-kira manfaat daripada berprasangka baik itu sangat bagus sekali. Makanya dalam surat Al-Hujurat 12 sudah jelas ya. Dan makanya saya simpulkan closing statement dari saya, mumpung ini di bulan Ramadan ya Mel ya, di bulan Ramadan mengajak semuanya ya, mahasiswa semuanya di bulan Ramadan ini, ayo kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah, karena jelas dalam surat apapun ya diakhiri dengan wattaqullah ya, kemudian la'allakum tattaqun ya di situ. Maka ayo di bulan Ramadan ini mengisi waktu-waktu kita dengan penuh ibadah dan selalu berprasangka yang baik-baik ya. Sampai hari ini mungkin Meli sudah beli baju baru atau menyiapkan hari raya Ramadan ya, hari raya Lebaran maksud saya ya. Nah di akhir Ramadan ini ya tentunya kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dalam penuh kesucian hati, kemudian kemenangan dari apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan sekali lagi, ayo terus berprasangka baik, karena prasangka baik itu menjadi imunitas kita dan akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan.
apabila ada kesalahan semata-mata memang dari kesalahan saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas Iya. kebersamaan kita yang hari ini. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi teman-teman materi kita yang sudah disampaikan langsung oleh Ibu Hajah Siti Afifatun. Semoga dengan materi yang disampaikan beliau banyak manfaatnya bagi kita semua dan menjadi ladang pahala untuk beliau. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.